at night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Mutiara dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, program studi Teknik Sipil. Kami dari mahasiswa IMBOS Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang ditempatkan di Universitas Katolik Darasal Manado akan menampilkan video testimoni dari modul Satara yang telah kami lalui. Berikut videonya. Happy watching, guys. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Ermayani Suwardi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan saya merupakan salah satu mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang keterima di Universitas Katolik Darasal Manado. Nah, di dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ada kegiatan yang dinamakan dengan Modul Nusantara. Di salah satu kegiatan Modul Nusantara, kami pernah mengunjungi makam pahlawan Imam Bonjol dan juga makam pahlawan Samratulangi yang ada di Manado, di mana Imam Bonjol merupakan pahlawan nasional yang menjadi pejuang sekaligus pemimpin peperangan melawan Belanda atau dikenal dengan Perang Padri, dan Samratulangi merupakan pahlawan nasional, politikus, jurnalis, serta guru yang berasal dari Sulawesi Utara. Tentunya pada kegiatan kali ini bisa menambah wawasan saya mengenai sejarah-sejarah yang telah lalu yang tadinya belum saya ketahui, dan sekarang saya bisa mengunjungi makam pahlawan-pahlawan tersebut secara langsung dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan saya. Perkenalkan, nama saya Ramona Prayoga Ramadina. Pada saat pertama kali saya tiba di Manado, saya langsung pergi berkunjung ke Biara Hati Kudus kelas tingkat MSc di Peneleng. Setelah saya berkunjung ke sana, saya baru tahu ternyata seorang frater dan suster tidak boleh menikah. Dan ternyata bersekolah di sekolah tingkat itu susah. Misalkan 25 orang yang mendaftar di awal untuk bersekolah di sana, dan yang berhasil lulus menjadi seorang frater itu hanya sekitar 1, 2, atau 3 orang saja. Berarti yang berhasil lulus itu memiliki iman yang sangat kuat karena bisa lulus dari berbagai hambatan dan tantangan, yang salah satunya seperti tidak boleh menikah dan juga harus bisa jauh dari orang tua. Hai, perkenalkan, nama saya Triana. Di sini saya akan bercerita kunjungan modul Nusantara saya dan teman-teman saya di tempat ibadah, yaitu ada Klenteng Ban Hinjian dan Pagoda Ekayana Tomohon. Nah, yang pertama itu ada Klenteng Ban Hinjian, di mana pada saat saya sampai melihat bangunan indah dan cantik dengan segala keunikan dan ciri khas dari klenteng tersebut. Nah, klenteng ini merupakan klenteng yang tertua di Manado yang berdiri sejak 18-19 tahun yang lalu. Dan klenteng ini sering digunakan untuk peribadatan masyarakat Chinese. Lalu kunjungan selanjutnya itu di Pagoda Ekayana Tomohon. Nah, pagoda ini terlihat indah dan cantik, merupakan pagoda cukup terkenal di Tomohon, Sulawesi Utara. Sisi lain dari pagoda ini di mana memiliki jumlah 9 lantai, di mana setiap lantainya kita bisa melihat suasana sekitar tempat dan Tomohon di kejauhan. Bukan hanya itu, pagoda ini juga tidak hanya tempat ibadah saja, tetapi bisa sambil dijadikan wisata religi bagi para pendatang luar dan sekitar tempat. Dengan arsitektur dan bangunan dengan ciri khas ini yang tidak terlepas dari pagoda ini juga memberikan ketertarikan orang banyak untuk dikunjungi. Halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Terlestari dari Prodi Pendidikan Fisika semester 5 Universitas Muhammadiyah Metro. Baik, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya untuk berkunjung ke Benteng Moraya. Benteng Moraya merupakan destinasi terkenal yang berada di wilayah Tondano. Tondano ini merupakan wilayah dengan udaranya yang sejuk. Jadi dalam Benteng Moraya ini mempunyai makna menceritakan tentang peperangan Tondano. Mengingat dalam Benteng Moraya terdapat ukiran relief ini menggambarkan awal mula suku Minahasa. Kemudian terdapat ukiran-ukiran ilustrasi, di situ juga terdapat marga-marga suku Minahasa. Perkenalkan, nama saya Willy Trianda Alhadi dari program studi Agroekoteknologi Universitas Maluku Saleh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai kunjungan di Danau Linau. Danau Linau adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di luar Tomohon
dekat Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Danau ini terbentuk akibat letusan gunung berapi sekitar 500 tahun yang lalu. Sisa-sisa gunung berapi juga masih dapat dilihat, yaitu adanya sumber belerang di sekitar danau. Ini juga yang menjadikan danau ini memiliki aroma seperti telur busuk. Kata linau berasal dari bahasa Minahasa yang berarti tempat berkumpulnya air. Terdapat beberapa objek wisata di sekitar Danau Linau. Salah satunya adalah The Linau Resort. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati keindahan danau diiringi oleh live music yang disediakan oleh pengelola. Dan terdapat juga beberapa spot foto yang instagramable. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Ahmad Salim Sibiring. Saya berasal dari Universitas Maliku Saleh, Aceh, Loksmawe. Pada kegiatan modul Nusantara 7 Inspirasi 2, kami bertemu dengan tokoh inspirasi yaitu Bapak Ril Ogi sebagai owner Kopi Redo. Kami berdiskusi santai dengan Bapak Ogi. Beliau membagikan pengalaman dan pengetahuan menjadi seorang pengusaha. Awalnya beliau bekerja sebagai manajer, kemudian resign dari pekerjaannya. Di kota perantauannya sangat sulit menemukan kopi, sehingga ia mencetuskan ide mengangkat kopi Sulawesi Utara agar dikenal di daerah luar. Menjual mobilnya untuk menyicil mesin roasting, bermodalkan alat seadanya, mereka mendirikan UKM sebuah coffee roastery yang diberi nama Redo. Fokus mengangkat brand lokal, mendapatkan fasilitas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendirikan sebuah PT, yaitu PT Kimentur Mahawu Indonesia yang berbadan hukum. Redo mulai mengembangkan usahanya. Di tengah masa pandemi, Redo tetap konsisten menjadi usahanya. Bahkan Redo sendiri dalam kurun waktu 1 tahun, ia sudah memiliki banyak gudang prestasi. Terima kasih Pak Egi. Perkenalkan, saya Riri Angela, mahasiswi Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan program mingguan kita, yaitu modul Nusantara Refleksi. Kita diberikan kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat rekreasi yang ada di Sulawesi Utara. Kali ini saya akan menceritakan salah satu tempat rekreasi yang ada di sini, yaitu Makatete Hills. Makatete Hills berada di Desa Waringmungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di tempat ini terdapat salib besar yang menjadi ikonik dari tempat ini. Nah, di sini juga menyediakan spot foto yang sangat instagramable dan juga menjadi tempat untuk menyeruput si gelas kopi yang sangat asik tentunya untuk berdiskusi. Nah, paling direkomendasikan nih untuk datang di malam hari sehingga bisa melihat keindahan malam harinya Kota Manado dan daerah-daerah di bawahnya. Tunggu apa lagi? Come to here. Perkenalkan, saya Muhammad Saputra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kunjungan kali ini, kami mengunjungi sebuah tempat yang menjadi situs sejarah dan cagar budaya yang ada di Sulawesi Utara. Tempat ini bernama Watu Pinawetengan yang terletak di Desa Pinabetengan, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di situs sejarah ini, kami bertemu dengan seorang sejarawan yang menceritakan banyak hal perihal Watu Pinawetengan. Watu Pinawetengan berarti batu tempat pembagian. Watu ini merupakan saksi bisu peradaban suku Minahasa, di mana di batu inilah sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, suku Minahasa dibagi menjadi 9 subetnis. Pada batu ini terdapat goresan-goresan yang membentuk berbagai motif dan dipercaya sebagai hasil dari perundingan-perundingan suku-suku tersebut di masa lalu. Saat ini, Batu Pinawetengan masih menjadi objek wisata sejarah dan cagar budaya yang sakral, karena di tempat ini masih dilakukan beberapa upacara-upacara tradisi dari suku Minahasa dan juga dari orang-orang yang memiliki hajat tertentu. Itu sebabnya, ketika kita mengunjungi tempat ini, kita harus benar-benar menjaga etika dan selalu memperhatikan tata krama sebagai wujud penghormatan. Halo semuanya, perkenalkan saya Mananda Rizky Lubis. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mengikuti program Mahasiswa Merdeka di Universitas Katolik de La Salle, Manado. Pada kegiatan modul Nusantara kali ini, kami berkunjung ke salah satu tempat yang terkenal yang terletak di Kelurahan Paslaten 1, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, yaitu salah satu dari 3 pasar ekstrim yang terkenal di dunia. Kalau di Indonesia ini cuma satu nih, di Sulawesi Utara.
Kenapa saya bilang cuman ada di Sulawesi Utara? Karena hanya di sini dan satu-satunya pasar yang menjual berbagai hewan yang biasanya tidak lazim untuk dijual. Berkunjung ke pasar itu menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Pasar Beriman, Tomohon atau lebih kita kenal dengan pasar Tomohon merupakan pasar tradisional. Bagian depan pasar ini beroperasi layaknya seperti pasar tradisional pada umumnya. Namun kalau kita beranjak ke bagian belakang, kita bisa menemukan hal yang tergolong ekstrim dan tidak lazim seperti yang kita lihat, yaitu banyak yang menjual seperti anjing, kucing, babi hutan, tikus, sampai dengan monyet. Nah, namun dengan adanya perbedaan itu, dimana kita harus menerima toleransi dan kita harus menerima kebudayaan setempat begitu. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Satria Candianwar dari Universitas Malik Saleh Aceh pada program studi Teknik Sipil. Saat ini saya berada di semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai trik 3 pulau, yaitu Pulau Siladen, Nain, dan Bunaken. Pulau Siladen. Pulau Siladen merupakan tempat tujuan para wisatawan untuk menginap karena view dari pulau tersebut sangat indah dan banyak villa-villa serta restoran yang berada di sana. Selanjutnya Pulau Nain. Pulau Nain merupakan pulau yang berada di tengah-tengah laut. Pulau tersebut merupakan gunungan pasir yang sangat indah jika airnya surut. Selanjutnya yaitu Pulau Bunaken. Siapa sih orang Indonesia yang tidak mengenal Pulau Bunaken? Pulau Bunaken merupakan taman nasional bawah laut di Indonesia yang sangat terkenal, yang sangat indah begitu terumbu karangnya dan ikan-ikan yang sangat terjaga. Kelestarian di Pulau Bunaken menjadi primadona bagi Indonesia untuk menarik wisatawan asing yang ada di luar negara. Sekian dari penjelasan dari saya. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Zepiki. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Asri nan indah, sedap dipandang, penuh pesona dan bernuansa budaya. Ini kesan pertama saat saya menginjakkan kaki di lokasi ini. Lokasi ini dinamakan Wali Mazani. Wali Mazani beralamatkan di Jalan Mercubuana nomor 61 lingkungan 6, Walian 1, Tomohon Selatan, Kota Tomohon. Wali Mazani atau disebut Rumah Budaya Nusantara ini memang pantas mendapatkan julukan destinasi wisata budaya nasional yang ramah lingkungan, tenang, penuh dengan persahabatan dan mempesona. Di dalam ini banyak kegiatan positif yang dapat kita lihat, contohnya sanggar seni, Mazani musik Minahasa, dan kerajinan tradisional pembuatan alat musik khas Minahasa yaitu kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional khas daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Alat musik kolintang ini sendiri sudah merupakan warisan budaya tak benda asal Indonesia yang memang perlu dilestarikan. Semoga Wali Mazani tidak hanya dikenal di daerah Minahasa, tetapi ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara hingga Nah, gimana? Seru kan guys? Itulah tadi dia video rangkaian kegiatan Nusantara yang telah kami lalui. Thank you for watching and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama, adat, dan